Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitasari dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang harga kalor beberapa bahan bakar dan dampak pembakaran yang tidak sempurna di bidang lingkungan, kesehatan, dan juga bidang ekonomi. Kita mulai dari harga kalor bahan bakar. Yang pertama, gas alam atau LNG. Komposisi dari gas alam memiliki 70% karbon, 23% hidrogen, dan tidak memiliki kandungan oksigen. Harga kalor dari gas alam adalah 29 kJ per gram. Yang kedua, batu bara atau antrasit memiliki komposisi 82 karbon, 1% hidrogen, 2% oksigen, dan nilai kalornya adalah 31 kJ per gram. Yang ketiga, batu bara bituminous. Komposisinya adalah 77% karbon, 5% hidrogen, dan 7% oksigen. Nilai kalor dari batu bara bituminous adalah 32 kJ per gram. Yang keempat, minyak mentah. Minyak mentah memiliki komposisi 85% karbon, 12% hidrogen, dan tidak memiliki kandungan oksigen. Nilai kalor dari minyak mentah adalah 45 kJ per gram. Selanjutnya, yang kelima, ada bensin. Komposisi dari bensin adalah 85% karbon, 15% hidrogen, dan tidak memiliki kandungan oksigen. Nah, bensin memiliki nilai kalor 48 kJ per gram. Keenam, ada arang. Arang memiliki komposisi 100% karbon dan tidak memiliki komposisi hidrogen dan juga oksigen. Kemudian, nilai kalor dari arang adalah 34 kJ per gram. Yang ketujuh adalah kayu. Kayu memiliki komposisi 50% karbon, 6% hidrogen, dan 44% oksigen. Kayu memiliki nilai kalor 18 kJ per gram. Terakhir, ada hidrogen. Hidrogen tersusun atas 100% unsur hidrogen tanpa adanya unsur karbon dan juga oksigen. Nilai kalor dari hidrogen adalah 142 kJ per gram. Kemudian kita masuk ke dampak pembakaran tak sempurna terhadap lingkungan yang mempengaruhi udara dan juga iklim. Nah, dampak yang pertama adalah pemanasan global. Gas karbon dioksida atau CO2 dan pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak yang kedua adalah terjadinya hujan asam. Dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor akan menghasilkan gas belerang dioksida atau gas SO2. Gas SO2 ini ketika berada di udara akan teroksidasi menjadi gas SO3. Nah, gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Gas SO3 inilah yang akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Kemudian, dampak yang ketiga adalah terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen yang berasal dari polutan beberapa bahan kimia berkembang di permukaan air laut. Akibat dari eutrofikasi adalah munculnya ganggang-ganggang yang akan berdampak buruk pada kehidupan spesies ikan, tumbuhan, dan juga hewan yang hidup di perairan. Selanjutnya, kita masuk ke dampak pembakaran tak sempurna terhadap bidang kesehatan. Yang pertama, gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga akan mengganggu fungsi dari hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibat dari hal itu, dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, jelaga. Jelaga adalah serbuk halus dari karbon. Jika terhirup, serbuk halus ini dapat merusak alat pernafasan. Pada suhu yang tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor akan terjadi reaksi antara nitrogen dan juga oksigen menghasilkan gas oksida nitrogen. Gas oksida nitrogen dalam kadar tinggi akan menyebabkan iritasi pada mata sehingga mata menjadi perih dan juga merah. Yang keempat, efek polusi udara. Efek polusi udara dapat mengkhawatirkan sebab
mempengaruhi jantung, pernafasan, dan bahkan menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Yang terakhir, anak-anak di daerah yang terpapar polutan udara dapat menderita pneumonia dan juga asma. Dampak pembakaran tak sempurna yang terakhir adalah pada bidang ekonomi. Dampak terhadap ekonomi muncul diakibatkan dari turunan dampak pencemaran lainnya. Dampak ekonomi akan lebih bertambah jika terjadi kemacetan dan tingginya waktu yang dihasilkan dalam perjalanan sehari-hari. Waktu kerja semakin menurun dan produktivitas semakin berkurang. Banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi akibat pembakaran yang tak sempurna. Juga agar kesehatan masyarakat menjadi membaik serta produktivitas dari masyarakat menjadi bertambah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.